Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suci Kawandari, NPM 167 dari kelas 4 DPG SD. Ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan model Azure dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama ada analisis learning, menganalisis peserta didik. Yang pertama ada demografi, yang kedua pedagogi anak-anak, yang ketiga andragogi untuk dewasa, dan yang keempat karakteristik umum. Langkah pertama adalah memahami siapa peserta didik, termasuk latar belakang mereka, bagaimana cara mereka belajar, kemampuan yang dimiliki, dan ciri-ciri umum yang mempengaruhi proses pembelajaran. Dan yang kedua ada S, yaitu stage objectives, menyatakan tujuan pembelajaran. Yang pertama ada penilaian hasil belajar, dan yang kedua rubrik penilaian, ketiga keterampilan atau konsep, dan yang keempat tingkat penguasaan atau akurasi. Guru merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas, apa yang harus dipahami atau dikuasai siswa, seberapa baik pencapaiannya, dan dalam kondisi seperti apa mereka menunjukkan kemampuan tersebut. Yang ketiga ada science, methods, media, materials, atau memilih metode, media, dan materi, yaitu memilih bahan ajar, yang kedua mengembangkan materi baru, dan yang ketiga mengadaptasi materi yang sudah ada. Langkah ini fokus pada pemilihan dan penyesuaian metode pembelajaran, media, serta bahan ajar yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik siswa. Dan selanjutnya ada menggunakan media dan materi, yaitu meninjau materi, mempersiapkan lingkungan belajar, menyampaikan pembelajaran. Guru memanfaatkan media dan materi yang telah dipilih dengan menyesuaikan lingkungan belajar dan menyajikannya secara efektif selama pembelajaran. Itu ada melibatkan partisipasi siswa. Yang pertama itu diskusi, dan yang kedua kegiatan kelompok kecil, dan yang keempat penilaian formatif. Siswa tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga aktif berpartisipasi melalui diskusi, kerja kelompok, dan evaluasi selama proses belajar berlangsung. Dan yang terakhir ada evaluasi dan revisi. Yang pertama itu cara menyampaikan pembelajaran, dan yang kedua media dan materi, dan yang ketiga melakukan revisi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi setelah pembelajaran selesai, guru meninjau efektivitas pembelajaran dan melakukan perbaikan pada strategi, media, atau materi agar hasil belajar siswa lebih baik untuk masa depan.